Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak untuk berbicara tentang sabda alam. Sabda alam memang cenderung akan dekat dengan makna yang sering kita dengarkan ketika kata sabda alam ini dipakai di dalam entah itu puisi atau lagu, dan tentu saja akan amat jauh dari sesuatu yang saintifik yang berbicara tentang suara dan tentang alam yang ditangkap dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Sabda alam yang saya maksud adalah sabda alam yang sungguh mengena pada diri kita. Karena itu sabda alam itu berbicara lebih kepada personal kita, bukan kepada komunal. Jadi sabda alam bukan sebuah lahan untuk melakukan analisa, tetapi sabda alam itu lebih merupakan sapaan yang lembut, yang kena pada hati tiap orang. Dan kalau ada 10 orang, maka satu sabda alam yang sama akan berbicara kepada masing-masing dengan cara yang sangat khas dan tidak tergantikan, dan karenanya akan dipahami oleh 10 orang dengan cara yang berbeda dan dimaknai sebagai sebuah pesan yang berbeda. Sangat personal, tidak tergantikan, tidak bisa diperdebatkan, tetapi akan memberikan makna yang terdalam, bukan pada keseluruhan, tetapi pada pribadi tertentu. Ada jawaban-jawaban atau bahkan mungkin juga pertanyaan yang harus ditanggapi dan dijawab secara personal. Sabda alam akan lebih mudah saya petakan demikian. Bila kita mendengarkan berita di koran atau media sosial, maka kita tahu bahwa hal yang dibicarakan itu akan berusaha untuk bisa menyentuh semua orang. Dengan sebuah berita, maka sedapat mungkin semua orang tersentuh. Misalnya, semua orang bergembira pada hari bahagia ini, atau semua orang khawatir dengan perkembangan ekonomi yang seperti ini. Maka kita bisa mengandaikan bahwa lebih dari 50-60% dari pernyataan itu benar, karena secara statistik memang demikian. Jadi secara statistik apa yang menjadi berita sosial itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak demikian halnya dengan sabda alam. Sabda alam itu bisa sesuatu yang kalau diperdebatkan tidak akan pernah selesai. Sebagai contoh, kalau hari siang yang panas ini tiba-tiba hujan. Hujan itu untuk petani yang menyiapkan
lahan untuk bertanam, itu menjadi pertanda yang menyenangkan karena air akan mengalir mencukupi untuk pertaniannya. Namun bagi petani yang sudah selesai dengan memanen dan sekarang adalah saat untuk menjemur di bawah terik matahari, maka tiba-tiba hujan tanpa ada tanda-tanda itu menjadi sesuatu yang terasa mencelakakan. Gabah bisa menjadi busuk karenanya. Demikian juga ketika saat itu ada pertandingan, satu tim akan merasa beruntung ketika tiba-tiba hujan, tim yang lain justru merasa dirugikan dengan keadaan itu. Jadi, sebuah peristiwa bisa bermakna berbeda-beda, bahkan berlawanan antara satu dengan yang lain. Sabda alam seperti ini, tetapi lebih tajam lagi, karena bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Misalnya, tiba-tiba pesawat yang akan diberangkatkan pada jam 12 siang nanti dibatalkan karena ada kerusakan teknis atau apa. Dan akibat dari pembatalan itu, 50-60 penumpang yang siap berangkat hari itu akan menerima pesan yang berbeda-beda. Yang satu bersyukur, yang lain lega, yang lain kecewa, yang lain bermacam-macam yang lain. Tidak pernah bisa kita pastikan. Memang secara statistik kita akan mengatakan ini halnya tidak baik karena pesawat yang sudah dijadwalkan tiba-tiba diubah jadwalnya. Tetapi de facto hal itu bisa berakibat positif atau negatif dampaknya pada masing-masing orang. Demikian juga apa yang saya maksud dengan sabda alam. Sebenarnya setiap hari terjadi ribuan jutaan peristiwa di sekitar kita. Bukan hanya di sekitar kita, bahkan pada tubuh kita sendiri. Ada begitu banyak peristiwa yang bahkan sampai kita tidak pernah memperhatikannya. Namun kalau kita punya waktu untuk merenungkan kejadian-kejadian yang konkret kita alami, personal, hari ini saja, ada begitu banyak hal yang tidak terduga. Tubuh kita pun bereaksi dengan berbagai macam cara yang tidak terduga. Dan tentu saja terkait dengan tubuh kita dan reaksi-reaksi di dalamnya, namun juga peristiwa-peristiwa yang secara umum terjadi dalam hidup kita, itu yang paling tahu apa maknanya adalah kita sendiri. Bukan karena kita melihatnya dalam keluasan, melihat bagaimana hal yang sama terjadi pada banyak orang, tetapi melihatnya pada ranah kedalaman. Bagaimana sebuah peristiwa ternyata sudah berulang terjadi sejak kecilku. Ketika ingatan-ingatan masa kanak-kanakku sebagian muncul, maka ada hal-hal yang ternyata sudah terjadi berulang. Dan kalau hari ini terjadi, aku terlambat naik kereta atau apa, ternyata itu sudah berulang kali terjadi dalam hidupku. Waktu aku masih kecil, terlambat naik bis. Waktu SD, aku terlambat masuk sekolah. SMP, SMA, dan seterusnya.
ternyata sudah begitu banyak peristiwa yang seperti ini terjadi. Hari ini memang terwujud dalam bentuk pekerjaanku yang terbengkelai karena pesawat didelay, berakibat terlambat semuanya. Namun kulihat pola yang sama sudah sejak masa kecilku terjadi. Dan sesudahnya akan terulang peristiwa-peristiwa yang mirip. Bentuknya berbeda, tapi polanya sama. Dengan demikian, alam melalui apapun yang terjadi di sekitar kita, di luar kendali kita, maupun yang terjadi dengan tubuh saya, dengan rasa-rasa yang hanya saya yang tahu, bahkan sekedar gatal di punggung, itu adalah berita-berita yang mau disampaikan kepadaku, dan ada sesuatu yang mau disampaikan. Teman-teman, itu kusebut sabda alam. Mengapa sabda? Karena alam mau bersabda kepadaku. Aku menyebutnya sabda, bukan berkata, tetapi sesuatu yang agung mulia, karena dia yang luar biasa melebihi aku, mau menyapa aku secara personal. Maka tentu saja berita yang mau disampaikannya adalah berita yang terlalu berharga dibandingkan aku yang kecil ini. Karena itulah aku menyebutnya dengan sabda alam. Cobalah perhatikan dengan cara yang saya sampaikan tadi. Bukan keluasan terjadi dengan banyak orang, tetapi kedalaman. Karena hal yang mirip terjadi berulang sejak masa kecilku sampai hari ini. Ada sesuatu yang sangat personal yang setiap kali mengintip dan membisikkan sesuatu. Dan dia masih mengatakan terus. Karena sampai hari ini aku belum berusaha untuk memahami apa yang dia maksud. Dengarkanlah sabda alam, karena yang terrahasia akan dibukakan kepada kita. Salam semesta.